Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari grup 4 akan berpresentasi mengenai surat umum. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Mulai dari Dini Vidya Putri, lalu dengan saya sendiri Muhammad Akbanesya Pratama, lalu ada Murni Santika, kemudian ada Nif Susabila, lalu ada Nurul Fitri Khazana, dan yang terakhir ada Rino Wibowo. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, saya Akbar. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai surat umum. Jadi surat umum itu adalah surat yang ditunjukkan kepada orang banyak, baik dalam suatu organisasi maupun orang di luar organisasi yang memiliki maksud seperti mengajak, meminta, atau permohonan dan lain-lain. Itu adalah tema untuk kelompok kami sekarang. Dan lalu untuk subtemanya saya membahas surat undangan. Jadi surat undangan ini adalah surat undangan si penulis yang memerintahkan pembaca untuk menghadiri suatu acara. Untuk pengertian yang lebih detailnya lagi, jadi surat undangan ini adalah surat pemberitahuan yang dikirim kepada pihak lain agar pihak lain yang dimaksud datang pada waktu, tempat, acara, atau keperluan yang telah ditentukan. Surat undangan ini juga biasanya dibuat dalam jumlah yang banyak. Lalu ada jenis-jenis suratnya juga. Jenis-jenis surat undangan, yang pertama ada undangan resmi. Surat undangan resmi ini adalah surat yang dipakai untuk keperluan resmi. Contoh undangan resmi itu seperti undangan rapat suatu organisasi, undangan upacara kenegaraan, atau undangan pelantikan pejabat. Undangan resmi ini dikeluarkan oleh badan atau organisasi resmi, sehingga pengundang harus menyebut pihaknya dengan kata kami. Di dalam undangan resmi, kata kami dapat diganti dengan menyebut nama jabatan atau mewakili organisasi. Maksudnya itu mewakili organisasi. Ada juga contohnya, ya, seperti gambar yang ini contoh suratnya. Lalu lanjut ke nomor 2, undangan setengah resmi. Jadi surat undangan setengah resmi ini biasanya dibuat untuk perkumpulan keluarga, perkumpulan arisan, perkumpulan karang taruna, dan lain-lain. Contoh undangan setengah resmi ada seperti undangan rapat keluarga, undangan syukuran, dan undangan rapat karang taruna. Jadi undangan setengah resmi ini sebenarnya untuk mewakilkan kelompok, sehingga pengundang harus menyebutkan pihak dengan kata kami. Adapun ciri undangan setengah resmi, ciri-ciri undangan setengah resmi yang pertama ada tidak memakai kepala surat, bentuk suratnya tidak standar, boleh menggunakan bahasa campuran, jadi bahasanya tidak harus resmi, dan lalu menggunakan kertas lazim dipakai untuk surat menyurat. Seperti ini contohnya ya, contoh suratnya digambar. Dan lalu ada surat yang terakhir, surat undangan tidak resmi atau surat undangan pribadi. Surat undangan tidak resmi ini adalah undangan yang dibuat oleh perseorangan untuk keperluan pribadinya. Jadi ya, surat ini hanya untuk dari orang ini untuk orang itu secara personal gitu. Contohnya seperti gambar ini, gambar surat ini ya. Oke, baik. Mungkin cukup penjelasan dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lainnya. Saya Rino Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari surat umum, yaitu surat tempahan.
Surat tempahan adalah surat dari satu pihak ke pihak lain yang bermaksud memesan atau menempah jasa tertentu. Istilah tempahan atau pesanan sebenarnya memiliki arti yang sama, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan pesanan barang material atau jasa non-material. Selanjutnya, untuk apa surat tempahan digunakan? Surat tempahan ini biasanya dilakukan seorang sekretaris untuk melakukan tempahan tiket, kamar hotel, dan lain-lain. Untuk pesanan barang, dipergunakan istilah memesan atau order dari kata pesan. Untuk pesanan jasa, dipergunakan istilah to book atau to request, yang berarti menempah dari kata dasar tempah. Isi surat tempahan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan menempah sesuatu atau jasa tertentu. Yang kedua, waktu, jenis, kualitas jasa yang dipesan. Yang ketiga, permintaan informasi dan konfirmasi jawaban. Baik, kali ini saya akan menjelaskan contoh dari surat tempahan. Contoh yang saya ambil adalah contoh surat tempahan pesanan jasa. Jadi, contoh surat ini hampir sama seperti pada surat-surat umumnya. Ada kop surat, ada juga tanggal surat, ada juga di sini nomor surat, dan hal. Hal ini diisi dengan perihal tempahan bus, karena kita akan menempah jasa bus. Lalu ada nama penerima surat dan juga alamat si penerima. Di paragraf pertama dijelaskan bahwa menyatakan menempah sesuatu. Sesuatu ini bisa barang ataupun jasa. Karena di sini saya akan menempah bus wisata. Lalu juga dijelaskan di paragraf pertama ini waktunya kapan, jenisnya apa aja, dan juga kualitas yang akan ditempah. Di paragraf selanjutnya ada permohonan untuk memberikan keterangan informasi lebih lanjut ataupun konfirmasi. Dan yang terakhir ada ucapan terima kasih. Lalu ada juga nama jelas dan juga jabatan. Saya Nisfu Syabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat permohonan. Surat permohonan adalah dokumen formal yang biasa digunakan untuk mengajukan suatu kepentingan tertentu. Jadi, secara umum, yang dimaksud dengan surat permohonan adalah surat yang ditulis secara individu, organisasi, maupun badan usaha guna memohon satu hal tertentu kepada satu pihak atau instansi lainnya. Jadi surat permohonan ini adalah sebuah dokumen formal untuk mengajukan sesuatu. Selanjutnya, tujuan dari surat permohonan. Nah, tujuan dari surat ini adalah untuk menyampaikan permohonan secara resmi, sehingga dalam membuat surat ini harus menggunakan bahasa yang formal dan mengikuti format dasar yang digunakan secara umum. Jadi surat ini sendiri itu terdiri atas beberapa kategori, yaitu surat permohonan rekomendasi, surat permohonan izin, surat permohonan magang, surat permohonan bantuan, ada juga surat permohonan dana, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada format surat dari surat permohonan. Yang pertama udah pasti ada kop surat karena surat permohonan ini adalah surat yang resmi dan biasanya surat resmi itu udah pasti ada kop suratnya. Yang kedua ada nomor surat. Nah, nomor surat ini juga cukup penting untuk si pengirim dan juga si penerima surat karena nomor
surat ini bisa digunakan untuk proses pengarsipan nantinya. Terus yang ketiga ada tempat dan tanggal surat dibuat. Yang keempat ada perihal. Nah, pada bagian ini tuh dijelasin nanti inti pokok dari dibuatnya surat permohonan ini. Yang kelima juga ada isi. Seperti biasa ada pembukaan, isinya dan juga penutup. Selanjutnya ada nama serta tanda tangan di atas materai. Nah, jadi setiap pengirim ini wajib mencantumkan nama lengkap beserta tanda tangan yang digunakan di atas materai 6000. Dan yang terakhir ada lampirannya. Jadi bisa ditambahin lampiran. Lampiran ini berupa dokumen lain yang disertakan untuk melengkapi surat permohonan itu sendiri. Oke, di sini ada salah satu contoh dari surat permohonan. Saya ambil dari salah satu contohnya ada surat izin praktik kerja lapangan atau PKL. Di sini sangat jelas ada perihalnya. Perihalnya mengenai permohonan magang kerja. Kemudian ditujunya untuk siapa, di sini ada. Isinya juga isi, lalu yang terakhir ada penutupnya serta ada tanda tangan di sini. Janji temu adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan yang tujuannya untuk mengadakan pertemuan dengan pihak tertentu untuk membahas urusan bisnis ataupun kedinasan. Selanjutnya yaitu fungsi dari surat permohonan janji temu. Fungsinya yaitu agar instansi atau seseorang yang diajak untuk bertemu dapat mengatur jadwal sesuai yang kita inginkan dan dapat bertemu dengan orang yang kita harapkan. Dan untuk organisasi benar-benar mempersiapkan dengan matang apa yang akan dilaporkan, baik surat pelaporan, jadwal kegiatan, dokumentasi kegiatan, dan lampiran lainnya. Selanjutnya yaitu syarat dalam membuat surat permohonan janji temu. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang formal, sopan dan santun. Dan yang kedua, mengutarakan maksud pertemuan secara singkat namun tetap jelas. Yang ketiga, menyebutkan waktu dan tempat pertemuan dengan jelas. Dan yang keempat, legalitas surat berupa kop surat dan tanda tangan. Sekarang kita berlanjut ke contoh surat permohonan janji temu. Pada dasarnya, surat permohonan janji temu sama dengan surat umum pada lainnya. Yang membedakannya yaitu tujuan dan isi surat tersebut. Yang sudah kita ketahui, tujuan dari surat permohonan janji temu yaitu untuk mengadakan pertemuan dengan rekan bisnis. Nah, isinya itu yang membedakan dengan surat umum pada lainnya yaitu terdapat waktu tempat pertemuan yang akan kita laksanakan. Berdasarkan saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh surat sosial. Kita mulai dari kop suratnya. Kop surat seperti biasa yaitu nama perusahaan yang mengirim surat tersebut. Di sini tertulis yaitu PT Kemuliaan Hidayah, lalu alamatnya. Lanjut ke tanggal surat, tanggal kapan kita mengirim surat tersebut. Selanjutnya nomor suratnya berapa, lampirannya. Lalu perihalnya yaitu permohonan janji temu bersama dengan misalkan atau juga bisa permohonan janji temu saja. Lalu tujuan pengirim suratnya kepada siapa. Selanjutnya yaitu opening paragraph
Sehubung dengan acara peresmian Gedung Hotel Plaza, pimpinan kami, Bapak Arif Fuad Sagita, SSPT, bermaksud mengadakan pertemuan bisnis dengan saudara. Nah, di sini ada kalimat kata kunci ya, yaitu bermaksud mengadakan pertemuan bisnis. Di situ bisa kita pastikan bahwa ini merupakan surat permohonan janji temu. Selanjutnya yaitu pertemuan tersebut kami rencanakan pada hari Senin 15 September 2014 pukul 13 WIB. Tempat pertemuan yang kami usulkan adalah Hotel Buana Jaya Raya, Jalan Pramuka nomor 32 Purworeja. Nah, di sini disampaikan bahwa kapan pertemuan itu akan dilaksanakan, jam berapa, tempatnya di mana, dengan detail. Oke, closing paragrafnya yaitu, oleh karena itu, kami ingin mengetahui apakah pada tanggal dan waktu tersebut saudara dapat menerima kunjungan direktur kami. Kami menunggu kabar dari saudara. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, di closing paragraph ini, si pengirim surat meminta balasan apakah bisa tanggal segitu mengadakan pertemuan. Selanjutnya itu hormat kami Faridah Hidayanti, Sekretaris. Selanjutnya yaitu memo dan nota. Memo dan nota merupakan jenis surat yang biasa dipergunakan dalam suatu kantor atau organisasi secara intern. Memo dan nota terkadang juga disebut sebagai memorandum. Memorandum secara bahasa yaitu ingatan, sedangkan nota yaitu catatan. Selanjutnya tujuan dan fungsinya. Tujuan penulisan memo dan nota adalah meminta atau memberikan informasi maupun petunjuk pada seseorang yang ahli. Fungsi memo dan nota adalah sebagai bentuk komunikasi yang berisi arahan, permintaan, serta keterangan tentang sesuatu yang wajib dilakukan maupun diselesaikan secara langsung. Selanjutnya ciri-ciri memo. Yang pertama, bentuk komunikasi yang isinya saran, arahan, serta penerangan tentang sesuatu hal. Yang kedua, mempunyai bagian surat yang lebih sederhana daripada surat resmi pada umumnya. Yang ketiga, tidak mencantumkan identitas kantor. Contohnya, nama kantor, nomor telepon, faksimili, serta kode pos secara lengkap. Selanjutnya, bagian-bagian memo dan nota. Yang pertama ada kepala. Kepala terdiri dari kop, nama pengirim, dan nama penerima. Yang kedua ada badan. Badan terdiri dari isi surat tersebut, yaitu kaki. Kaki terdiri dari tanda tangan dan nama jelas si pembuat surat tersebut. Selanjutnya jenis-jenis memo. Yang pertama, memo bersifat resmi. Memo bersifat resmi dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pimpinan kepada bawahannya. Yang kedua, memo bersifat pribadi. Memo bersifat pribadi ini digunakan sebagai surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang lain yang memiliki hubungan akrab. Selanjutnya, langkah-langkah menulis memo. Yang pertama, siapkan belangko memo yang akan dipakai. Yang kedua, penulisannya boleh diketik atau dengan tulisan tangan. Yang ketiga, menyampaikan pesan atau instruksi dengan bahasa yang tepat, singkat, dan dapat dipahami. Yang keempat, menandatangani serta menyertakan nama jelas pembuat memo. Yang terakhir yaitu contoh surat memo dan nota. Ini ada contoh surat memo. Yang paling atas ada kop suratnya, terus ada tanggal dibuat suratnya, terus ada pengirimnya, ada penerimanya, terus ada perihalnya. Yang selanjutnya ini ada isi suratnya. Yang terakhir itu ada
pembuat surat serta tanda tangannya. Yang ini contoh surat nota. Itu ada penerimanya, ada pengirimnya, serta di bawahnya tuh ada perihal. Selanjutnya ada isinya. Yang terakhir yaitu ada pembuat surat serta tanda tangannya secara lengkap. Nama saya Nurul Fitri Kazana. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat pengantar. Apa itu surat pengantar? Surat pengantar adalah surat yang diperuntukkan untuk memberitahu kepada pihak yang dituju bahwa hal yang ingin dilakukan oleh si pembawa surat telah diketahui dan atas izin seseorang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kegunaan surat pengantar. Surat ini mempunyai kegunaan untuk meyakinkan perusahaan atau instansi yang dituju bahwa pembawa surat tersebut terpercaya atau resmi di bawah tanggung jawab yang mengeluarkan suratnya. Jadi, jika terjadi apa-apa dengan data dari pemilik surat tersebut, maka orang pertama yang bisa ditanya adalah penerbit surat tersebut. Selanjutnya, untuk apa surat pengantar itu? Surat ini biasanya paling sering ditemui untuk keperluan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, kepolisian, perusahaan, dan pendidikan. Berikut jenis surat yang sering dibuat oleh masyarakat pada umumnya. Yang pertama, ada surat dari ketua RT, RW, dan kelurahan. Lalu ada surat permohonan magang atau praktek kerja lapangan yang biasanya disebut PKL. Lalu ada surat pengantar dari perusahaan, lalu ada surat pengantar dinas kerja, surat pengantar untuk surat kuasa, surat pengantar SKCK, surat pengantar keterangan tidak mampu, surat pengantar dokumen atau berkas, dan surat pengantar dokumen pernikahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang format surat pengantar. Kop surat. Kop surat berfungsi untuk menunjukkan surat tersebut dibuat secara resmi. Nah, kita bisa mengisi satu kop surat dengan nama perusahaan atau instansi, alamat, dan nomor telepon yang menerbitkan surat tersebut. Bahasa surat. Bahasa yang digunakan dalam surat ini adalah bahasa formal. Gunakan kalimat yang singkat, padat, dan juga jelas pada penulisan surat. Tanggal surat. Di dalam tanggal, tertera kapan surat dibuat dan sampai kapan masa berlaku dari surat tersebut. Informasi. Harus tertera informasi yang jelas dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Pemberi dan penerima harus mencantumkan nama pemberi atau pengirim surat dan penerimanya. Penulis nama di sini juga harus lengkap beserta jabatan maupun instansi terkait. Tanda tangan dan stempel. Di akhir surat pengantar berisi tanda tangan orang yang mengeluarkan surat tersebut dan juga harus ada stempel instansinya. Selanjutnya di sini ada contoh surat pengantar dinas. Nah, yang paling
atas adalah kop surat. Nah, kop surat ini itu berisi tentang alamat dan juga nomor telepon instansi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya terdapat tanggal. Nah, tanggal ini menjadi informasi penting kapan dan di mana surat tersebut dibuat. Lalu ada nomor surat, lalu ada perihal. Nah, perihal ini tentang pengantar pembuatan kartu suami kalau di contoh surat ini, karena contoh surat ini adalah contoh surat dinas. Nah, lalu ada nama penerima surat dan alamat penerima surat. Nah, lalu terdapat informasi. Nah, informasi ini harus jelas dan valid. Nah, misalkan harus berisi nama, alamat, dan juga data penting. Nah, lalu yang terakhir terdapat tanda tangan dan stempel. Nah, tanda tangan ini itu yang menandatangani surat ini adalah orang yang mengeluarkan surat tersebut dan juga harus ada stempel instansinya. Oke, sekian dari kelompok 4 mengenai penjelasan surat-surat umumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.